Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Ibaratnya seperti seseorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya menunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Hal ini dikatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injilnya kalau menurut Markus itu singkat memang Injil Markus, sehingga Injil Markus itu menjadi Injil yang paling pendek dari 4 Injil yang lain. Tetapi dari yang pendek ini ternyata kita bisa melihat, kalau dari penafsir, ahli tafsir kitab suci mengatakan bahwa ini sebetulnya ada 2 teks tetapi dijadikan satu. Yang pertama yakni orang yang bepergian lalu berpesan kepada hamba-hambanya, dan sebetulnya kalau itu dalam Injil Lukas dan Matius itu diberi talenta atau mina untuk tinggalan. Tetapi Injil Markus tidak hanya itu. Lalu yang kedua, Injil yang kedua yang disambungkan adalah mengenai nasihat berjaga-jaga. Sebetulnya ada 2 kisah tapi dijadikan satu oleh Markus ini. Nah, kalau demikian, Markus mempunyai tekanan tersendiri. Tekanannya apa? Tekanannya bahwa pertama itu Tuhan sudah bersama dengan diri semua orang yang ada di rumah itu. Lalu yang kedua, ada fase di mana seolah-olah Tuhan itu meninggalkan orang itu. Ada fase seolah-olah meninggalkan, jauh. Lalu setelah itu kehadirannya kembali. Dan pada saat kehadiran kembali itulah Tuhan menginginkan orang itu tetap berjaga dalam penantian untuk menunggu Dia. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan pada saat Tuhan meninggalkan hamba-hambanya itu, atau raja itu meninggalkan hamba-hambanya itu, memberikan bekal-bekal yang lain kepada hamba-hamba itu, pergi, lalu dia pasti pada saat pulang, dia pasti akan mempertanyakan tanggung jawab mengenai harta milik yang dipercayakan kepadanya. Lalu setelah itu mulai ada hitung-hitungan, tetapi yang jelas adalah orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang tidak hanya ngadeg gejejer saja, tetapi ada aktivitas untuk memperlihatkan bahwa dia memang ada di dalam penantian, menanti Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat ada sesuatu pesan itu. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Penantian itu gambarannya adalah apa? Gambarannya seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama tadi, yakni dalam Nabi Yesaya di sana diungkapkan orang-orang Yahudi sudah dibuang ke Asyur. Bukan Asyur, ya, Babel, ke Babel.
Yang Asyur itu Israel, istilahnya Israel Utara, yang beberapa, yang istilahnya kerajaan utara yang dibuang ke sana dan tidak kembali. Tetapi pada saat orang-orang Yahudi itu dibuang ke Babel, lalu mereka merasakan bahwa ini loh, kok Tuhan itu sungguh-sungguh membuang kami. Tuhan itu kok istilahnya menghukum kami. Ada kerinduan untuk datang ke Yerusalem, untuk kembali berdoa menghadap hadirat Tuhan. Padahal mereka tahu bahwa Yerusalem itu sudah diratakan oleh kerajaan Babel itu, oleh Nebukadnezar, diratakan. Tetapi mereka mempunyai penantian untuk itu. Dan akhirnya memang mereka akhirnya kembali. Kembali pun kita juga bisa melihat karena ini rencana Tuhan, bukan berarti dengan cara bahwa Tuhan menuntun mereka, tetapi melalui bangsa lain, yakni kerajaan bangsa Persia mengalahkan Babel. Mengalahkan Babel, lalu bangsa Persia, Raja Sirus itu mengembalikan mereka ke tanah yang asli mereka, sehingga orang-orang Yahudi disuruh balik menuju ke Yerusalem. Penantian kapan datangnya ini gambarannya seperti itu. Jadi Tuhan, kalau Tuhan itu mengatakan kata penantian, berjaga-jaga, ya seperti pengalaman orang Israel dulu, orang-orang Yahudi dulu pada saat mereka dibuang ke Babel. Harus kembali ke tanah terjanji. Lalu kalau Tuhan berjaga-jaga, maksudnya di sana dalam bacaan Injil ini perasaan penantian, menunggu orang yang dicintai ada, tetapi mereka tetap fokus diharapkan. Ditambah lagi fokus. Fokus untuk apa? Untuk tetap ada di dalam situasi dia waspada. Jangan sampai mereka pada saat mereka berjaga-jaga, rumah mereka kemasukan maling, kemasukan pencuri. Dan mereka dalam berjaga-jaga itu tentu saja mereka tidak hanya sekedar buang waktu, tetapi betul-betul menggunakan waktu itu, konsentrasi itu. Kalau buang waktu kan bisa juga dengan main kartu, main gaple, main catur, segala macam itu kalau malam kan. Atau main jerang-jerang dengan gitar, tapi beri bedi tonggo gitu. Tapi kan itu maksudnya adalah untuk berjaga, tetapi dalam berjaga itu dia mempunyai aktivitas sendiri yang seringkali justru membuat mereka terlena. Kenapa? Karena fokusnya lalu tidak berjaga. Sedangkan kalau berjaga-jaga, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Nah, Ibu Bapak, Saudara, saudara kasih Tuhan, ini nasihat bacaan Injil ya. Bacaan kita, ini bacaan pertama dan bacaan Injil. Nah sekarang pesannya untuk kita apa? Ibu Bapak, Saudara terkasih, sudah berapa kali Anda merayakan atau mengikuti Ekaristi Advent? Sudah berapa kali selama hidup? Sudah Advent yang keberapa? Atau misalnya satu paket Advent kan 4 minggu. Ini sudah Advent yang keberapa? Selalu menanti. Apa yang kita nanti sih sebetulnya? Kehadiran Tuhan. Betul? Yakin? Nah, kalau kehadiran Tuhan berarti kalau Tuhan datang berarti Tuhan memanggil kita kan? Siap. Nah, kehadiran Tuhan kapan? Itu tahu nggak? Apa? Nggak tahu. Tetapi jelas Tuhan datang kan? Untuk paling tidak untuk membawa kita menuju ke rumahnya. Betul? Nah, sekarang kalau kita tidak tahu, kadang-kadang membuat kita terlena. Tetapi kalau kita diberitahu orang, mungkin ada peramal, ada paranormal yang mengatakan, oh kamu nanti matinya
tanggal sekian, tahun ini, bulan ini, jam sekian. Wedi ora? Nyiake apa malah wedi? Halo? Nyiake atau wedi? Nah sekarang kalau ditanyai wedi kalau ngopo ya? Takut karena apa? Karena toh pada saat Tuhan datang berarti ada kesempatan orang ketemu dengan Tuhan, betul? Kenapa pada saat Tuhan datang malah kita takut? Maka kalau ada hal yang membuat kita takut, maka kata waspada dan kata berjaga-jaga itu dipertanyakan. Dipertanyakan kenapa? Apakah kita betul-betul waspada dan berjaga-jaga secara serius? Kenapa? Karena kita masih mengalami takut. Berarti kita masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang membuat kita takut. Bahkan kadangkala mungkin kita malah bertekun menjauh dari Tuhan. Bertekun tapi kok malah menjauh dari Tuhan. Maka menjadi orang takut. Tetapi kalau orang itu sungguh-sungguh menanti, dia pasti mengatakan, saya itu sudah siap Tuhan, kenapa justru malah anak saya yang dipanggil Tuhan, atau cucu saya yang dipanggil Tuhan, saya kenapa tidak saya itu sudah siap gitu. Saya siap malah tidak dipanggil-panggil. Tetapi yang diharapkan menjadi penerus malah mendahului. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kebijaksanaan Tuhan, tapi yang jelas kehadiran Tuhan itu pasti akan datang. Namun kapan kita tidak tahu. Maka yang jelas orang harus siap sedia. Kalau orang siap sedia ditampakkan dengan apa? Secara fisik ditampakkan dengan apa? Kalau Anda itu layak lihat di jalan berdiri, dia kelihatan senyum. Kalau kelihatan senyum berarti kita mengandaikan bahwa dia tahu yang menjemput siapa. Yang menjemput adalah yang dikenalnya. Yang dikenalnya siapa? Tuhan sendiri. Kita harapkan gitu ya. Dan di situ kita bisa melihat. Selain itu juga rasanya itu. Ini tidak ada kemenyan, tidak ada bunga, tapi kok rasanya itu kok tidak bau ya. Tapi baunya tetap bau orang itu. Ada sesuatu. Walaupun orang ini itu sakit keras, walaupun orang ini kena CA, tetapi dia memperlihatkan sesuatu bahwa dia siap untuk dipanggil Tuhan. Nah, orang itu pasti bukan jenazah gaya. Artinya dia selalu setia untuk berdoa dan membaca kitab suci. Artinya kalau dia dipacai dengan rosario, dengan kitab suci di sampingnya, dia sudah melakukan, maka pada saat dia mati, dia layak untuk menerima itu, sehingga dia bukan gaya sebagai jenazah. Nah, maka kita bisa melihat orang yang waspada tanda itu. Nah, kalau kita, kapan kita menata diri sehingga kita siap untuk dipanggil Tuhan? Bahkan kata orang itu, kalau orangnya itu siap dan orang itu memang dipanggil Tuhan, katanya itu petinya enteng katanya. Tapi saya nggak tahu, saya belum pernah tuh Bapak itu ngetes, karena tergantung juga kayunya kan, ya, tergantung kayunya juga. Tapi katanya jenazahnya enteng gitu katanya, enteng. Kenapa? Karena beban dosanya nggak ada loh. Berarti orang ngangkut itu karena beban dosanya yang bikin ngangkut. Nah, ibu bapak saudara terkasih, baik, saya tidak menakut-nakuti, tetapi sebetulnya kita sudah diberitahu oleh Tuhan untuk waspada dan berjaga-jaga, supaya pada saat hari Tuhan datang, kita siap sedia untuk menanti kehadiran. Gih, Sendikodawo.
Karena mau tidak mau kita harus berangkat kalau Tuhan sudah menjemput kita. Nah, selain itu juga yang dalam bacaan Injil di sini adalah entah kapan datangnya, bisa dikatakan apakah dia menjelang malam atau tengah malam, larut malam atau pagi-pagi buta. Dimaksudkan adalah apakah orang itu dipanggil, mungkin ini terjemahan yang lain, saya menerjemahkan yang lain ya, dipanggil pada saat muda, ataukah dia remaja, ataukah dia sudah dewasa, apakah dia sepuh, itu juga terserah Tuhan. Tuhan enggak menentukan harinya. Tapi yang jelas orang tetap harus waspada. Semakin kita tua, semakin kita harus untuk tetap manter di dalam kita waspadanya dan berjaga-jaga. Karena kadang kala semakin kita tua, kita terlena. Karena semakin banyak faktor-faktor duniawi yang ada dalam diri kita yang seringkali justru akan membuat kita mengalami kebingungan untuk menentukan apakah ini dari Allah atau tidak. Karena selalu banyak sekali hal-hal informasi yang mungkin masuk dalam telinga kita sehingga kita harus hati-hati. Maka waspada ditambah lagi, tidak hanya siap untuk dipanggil, tetapi juga waspada akan informasi-informasi yang benar, supaya kita tetap berpegang. Kalau orang supaya waspada dan selalu akan tahu bahwa ini informasi yang benar, maka orang harus setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang harus setia di dalam dia berdoa, sehingga orang selalu ada di dalam channel Tuhan. Jadi kalau radio itu selalu channelnya selalu ke situ, maka ibu bapak saudara terkasih, saya percaya dan saya yakin kita semua sudah siap sedia, karena kita sudah kerap menantikan kehadiran Tuhan merayakan Advent ini. Dan kita Advent tidak hanya sekedar kehadiran Tuhan yang pertama, ulang tahun Tuhan, bukan, tapi juga kehadiran Tuhan yang kedua, yakni kita bersatu dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Kami percaya dan saya yakin Anda semua siap sedia untuk